Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Divisi PWKI Kabupaten Katingan yang hadir di ruang Bapak Ibu Saudara-saudari dalam acara perenungan firman Tuhan dan doa bersama yang nantinya akan disampaikan dan dipimpin oleh salah satu hamba Tuhan. Kami berterima kasih atas apresiasi dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam mengikuti tayangan ini. Kami juga menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari selaku umat Tuhan dan warga negara yang baik agar kita tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat merayakan Paskah. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Kita bersama-sama bersyukur bahwa pandemi COVID-19 boleh membatasi kita bertemu, boleh membatasi kita untuk berkumpul, tetapi tidak akan pernah membatasi firman Tuhan untuk terus senantiasa disiarkan. Melalui DPC PWKI Kabupaten Katingan hari ini menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam doa dan renungan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membuat batas apapun untuk pemberitaan firman Tuhan, dan melalui banyak cara Engkau memberi kami roh hikmat akal budi untuk memberitakan firman Tuhan. Dan hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan pemberitaan firman Tuhan melalui DPC PWKI Kabupaten Katingan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati seluruh jemaat dan siapapun yang menjadi pendengar firman-Mu, dan saatnya kami sama-sama menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa bersedia mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai detik ini banyak orang yang belum percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Apa sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena mereka hanya mendengar pintasan atau sedikit saja tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia mati. Lalu banyak orang protes, kenapa Tuhan itu mati? Kenapa Tuhan itu tidak berdaya? Dan seterusnya. Kalau hanya sampai di situ yang mereka dengar, mereka tidak akan pernah bisa percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi mari kita dengar apa jawab Yesus tentang hal itu di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25-26 begini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Dalam Roma pasal 10 ayat 11 dan 13 berkata demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus yang mati itu hidup dan bangkit, itulah yang harus diberitakan, itulah yang harus dikabarkan, itu yang harus dipiralkan. Supaya banyak orang percaya, banyak orang mengakui Dia adalah Tuhan dan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk memberitakan ini siapa? Untuk menyampaikan dan memviralkan ini siapa? Nah di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesus yang sudah bangkit ini harus dipiralkan, harus diberitahukan, harus dikabarkan.
dan yang memberitakannya adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Siapa yang diutus oleh Tuhan? Tentunya kita, orang-orang yang percaya. Bukankah Yesus berkata bahwa kamu adalah saksi? Kamu adalah saksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan ternyata tidak dibatasi atau tidak dipilih-pilih hanya golongan ini atau siapa-siapa, tetapi siapapun dia berkewajiban memberitakan dan memviralkan ini. Dan dalam hal ini kita perlu berbangga dan perlu bersyukur sebagai kaum perempuan juga dipercaya, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah, memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Salah satu cerita yang menarik dan juga kesaksian yang menarik adalah perempuan-perempuan yang luar biasa, yaitu Maria dan Marta, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 2 dan 3 berkata bahwa dua perempuan ini luar biasa dalam pelayanan. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni dan yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak menerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat dua perempuan ini, bahwa Marta ini pertamanya dia sibuk melayani untuk menyiapkan makanan dan minuman. Tetapi di dalam cerita tentang bagaimana kekhawatiran tentang saudaranya Lazarus yang sudah mati itu, dia juga datang kepada Yesus dengan iman percaya bahwa Yesus mampu menghidupkan dan membangkitkan orang mati. Bahwa pada saat itu dia tidak hanya sibuk melayani makanan minuman atau melayani meja, tetapi juga dia percaya dan ikut dalam pemberitaan firman Tuhan. Sedangkan Maria juga dengan sepenuh hati melayani Tuhan, bukan hanya dengan waktu dan tenaganya, tetapi Maria juga dengan rela dan tidak hitung-hitungan untuk mempersembahkan minyak narwastu yang murni dan sangat mahal itu untuk dipersembahkan kepada Yesus dan mengoleskannya pada kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Bukankah pelayanan ini habis-habisan, Bapak Ibu? Dia full melakukannya, tenaganya, pikirannya, waktunya, bahkan dengan dananya, dengan apa yang dia punya, bahkan yang sangat terbaik. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh berbangga hati. Tuhan memakai setiap orang untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan hak bagi setiap orang yang akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh berkewajiban memberitakannya. Kita harus bersungguh-sungguh memberitahukannya kepada setiap orang, supaya bukan hanya kita saja yang mendengar, tetapi setiap orang bisa mengetahui, bisa merasakan dan menikmati dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema Paskah yang disepakati oleh PGI dan KWI tahun 2021 ini adalah berpaling kepada Sang Hidup. Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Dan DPC PWKI Kabupaten Katingan juga mengambil tema kemenangan Kristus mengalahkan maut. Ini yang harus kita viralkan, Bapak Ibu, bahwa Yesus tidak mati, tapi dia hidup dan bangkit. Dia menyelamatkan semua orang. Dia akan mengutamakan dan mengistimewakan kita sehingga dia sampai rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit membuktikan dia bahwa dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Dan ketika Tuhan memerintahkan mengutus kita, berarti dia juga menjamin keselamatan kita, menjamin penyertaan pemeliharaan, dan mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kita, sehingga firman Tuhan terus diberitakan sampai kapanpun juga. Saya tertarik dengan Maria dan Marta, Bapak Ibu, bahwa dalam kesibukannya sebagai kaum perempuan, dia juga bertanggung jawab di dalam rumah tangganya. Dia mengurus segala banyak hal, tetapi dia tetap terus mengutamakan pemberitaan firman Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu dengan senang hati, sehingga dengan demikian Yesus berkata bahwa apa yang sudah diserahkan kepada Maria, apa yang sudah diserahkan kepada setiap orang yang ambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan itu, tidak akan pernah ada yang bisa mengambilnya kembali atau mengalihkannya kepada orang lain.
Bukankah ini kabar gembira Bapak Ibu Saudara? Biarlah kita senantiasa menjadi pelayan firman Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita karena Dia hidup, Dia tidak mati, dan kita tetap senantiasa percaya akan hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa kali Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus? Berapa banyak sudah orang-orang yang Bapak Ibu sudah beritahu bahwa Yesus itu bangkit kembali dan tidak mati, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan pernah berita ini kita hanya simpan sendiri, kita hanya pakai sendiri, hanya imani sendiri. Karena itu adalah hak segala makhluk. Hak segala makhluk itu mendengar firman Allah, dan hak segala makhluk itu dia diselamatkan. Oleh karena itu kita jangan serahkan Bapak Ibu ya, supaya semua orang itu bisa diselamatkan. Kitalah yang dipakai oleh Tuhan memberitahukan itu. Kita punya kewajiban dan mereka punya hak mendengarkannya. Sehingga apa yang difirmankan oleh Tuhan di Filipi pasal 2 ayat 10-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kuberitahukan, yang diberitakan, yang dikabarkan. Oleh karena itu kita punya kewajiban Bapak Ibu. Sebagai kaum perempuan, kita bersyukur dipakai oleh Tuhan melaksanakan dan melakukan pelayanan firman Tuhan. Pakai waktu ini sebaik-baiknya dan percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena buktinya banyak. Dan segala sesuatu apapun yang sudah diberitahukan itu luar biasa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, percayakah Bapak Ibu akan hal ini? Bahwa Yesus Kristus sudah bangkit menyelamatkan kita sebagai orang yang percaya kepadanya? Kalau Bapak Ibu belum percaya, itu salah sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah ya Tuhan tetapkan hati kami supaya kami tetap percaya beriman kepada Yesus Kristus. Mampukan kami untuk memviralkannya, memberitahukannya, supaya bukan hanya kami saja yang percaya, tetapi semua makhluk dapat percaya bahwa Yesus Kristus bangkit dan hidup, dan Dia memberi kekuatan kemampuan bagi kami. Berkati PWKI dimanapun berada, supaya dipakai oleh Tuhan kaum perempuan dalam memberitakan firman Tuhan. Berkati rumah tangga masing-masing, berkati anak-anak kami, berkati ya Bapa pelayanan-pelayanan kami, supaya sungguh-sungguh kami dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman ini dan kami menjadi berkat. Kami serahkan kehidupan kami, pelayanan kami, gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, dan setiap orang yang belum percaya boleh percaya, dan yang ragu-ragu boleh dikuatkan dan dikokohkan di dalam nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menikmati pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.